Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Video ini menjelaskan terkait dengan isolasi DNA. Sebelum materi dijelaskan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk berlangsungan dari channel ini. Dalam penemuan suatu obat atau penyakit pasti membutuhkan suatu deteksi. Gimana sih para dokter, para peneliti bisa mendeteksi suatu penyakit atau obat baru? Seperti halnya kayak ada corona, dengue, hepatitis, HIV, AIDS, flu, salmonella, E. coli, dan banyak banget. Terus analisisnya pakai apa ya? Salah satu teknik untuk mendeteksi adanya penyakit dan spesies baru menggunakan yang namanya isolasi DNA. Apa itu isolasi DNA? Isolasi DNA merupakan metode untuk mendapatkan asam deoksinukleat dari suatu makhluk hidup. Isolasi DNA pertama kali dilakukan oleh ilmuwan asal Swiss bernama Friedrich Mixer pada tahun 1869. Ia menemukan senyawa asam yang mengandung nitrogen dan fosfat pada inti sel dari sel darah putih. Senyawa ini diberi nama nuklein. Namun, pada tahun 1889, muridnya yaitu Richard Altman menamainya asam nukleat. Metode ini digunakan oleh Mixer adalah alkalin lisis untuk memecahkan sel dan mengisolasi DNA. Kemudian menurut Wilson, Kate dan John pada 2010, isolasi DNA merupakan kegunaan DNA untuk dianalisa atau dimanipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya. Terus, sampel apa ya yang dapat memberikan informasi secara lengkap? Yaitu berupa sumber informasi yang lengkap dan detail berupa DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA sendiri merupakan persenyawaan kimia yang membawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Terus, bagaimana ya cara kita mendapatkan DNA itu sendiri? Adapun tahapan dalam kita memperoleh DNA atau isolasi DNA terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu preparasi sampel, 2 lisis dan ekstraksi, 3 presipitasi, 4 washing, dan 5 elution. Nah, yang pertama yaitu preparasi sampel. Preparasi sampel merupakan proses persiapan sampel sebelum isolasi DNA dilakukan. Dalam hal ini, ya, yang dapat kita ambil DNA-nya berupa yang pertama mikroorganisme, kemudian sel hewan, sel tumbuhan, dan tidak lupa yaitu sel pada manusia. Isolasi DNA sendiri dapat dilakukan pada semua sel yang memiliki inti sel. Hal ini dikarenakan di dalam inti sel terdapat namanya kromosom. Kromosom sendiri nanti dia terdapat yang namanya DNA yang membawa informasi genetik. Adapun yang dapat diambil dari jaringan manusia, yaitu ada bone material, jaringan biopsi, kultur sel, jaringan rusak, folikel rambut atau kuku, kemudian whole blood. Whole blood sendiri yang sering digunakan adalah leukosit. Perlu diketahui pada preparasi sampel nanti, ya, kita harus tahu, ya, jumlah sampel tidak terlalu sedikit atau cukup, sehingga nanti pada saat proses isolasi DNA kita akan mendapatkan DNA yang lebih banyak. Nah, langkah selanjutnya setelah persiapan sampel yaitu lisis dan ekstraksi. Lisis sendiri adalah dia memecah sel dan mengeluarkan
DNA dari nukleus. Dalam proses pelisisan membran dan dinding sel, ya, pada sel baik sel tumbuhan maupun sel hewan atau mikroorganisme yang lainnya dapat dilakukan secara fisika dan kimia. Sedangkan pelisisan membran sel nukleus hanya dapat dilakukan dengan cara kimia. Salah satu, ya, beberapa cara dalam proses pelisisan DNA dengan menggunakan fisika, yaitu bisa di blender, kemudian digerus, ataupun dengan menggunakan sonifikasi, dan juga bisa dipotong kecil-kecil kemudian ditambahkan dengan nitrogen cair. Sedangkan dengan cara kimia, yaitu dengan cara penambahan deterjen ditambah dengan pelarut organik, yaitu berupa sodium dioksil sulfat atau SDS, kemudian raul sulfat, dan kloroform. Sedangkan kita juga bisa menggunakan enzim, dan enzim ini akan berguna dalam menargetkan ikatan asam amino. Contohnya pada sel hewan nanti menggunakan proteinase K, kemudian untuk sel tumbuhan menggunakan selulase, yeast menggunakan litikase, dan bakteri gram positif menggunakan lisosim. Ini adalah gambaran di mana contoh teknik pelisisan, ya, yang menggunakan yang pertama yaitu penggerusan dengan menggunakan mortar dan pistil, ataupun dengan penggunaan liquid nitrogen atau nitrogen cair. Ekstraksi sendiri merupakan salah satu langkah setelah terjadi pelisisan. Maka setelah terjadi pelisisan nanti banyak komponen seluler yang terekstrak dari dalam sel, sehingga untuk menghilangkan komponen tersebut perlu diinginkan sampel yang tambahkan dengan protease K yang berfungsi untuk degradasi beberapa protein, sehingga nanti ada beberapa komponen yang ikut dalam proses ekstraksi itu nanti akan hilang. Selanjutnya yaitu langkah berikutnya yaitu presipitasi, yaitu memisahkan DNA dari debris seluler berupa protein, lipid, polisakarida, komponen organik, dan anorganik, ataupun bisa disebut sebagai proses pengendapan DNA. Larutan yang sering digunakan adalah isopropanol, etanol absolut, dan sodium asetat. Ini adalah gambaran di mana penggunaan ion sodium, kemudian alkohol, protase filtrasi dalam proses presipitasi. Ya, jadi pertama sampel yang sudah mengandung DNA, kemudian ditambahkan dengan larutan garam atau alkohol sehingga nanti DNA akan mengendap. Setelah mengendap nanti dilakukan sentrifugasi, maka DNA akan berada di bagian bawah tabung, ya, sehingga nanti kita dapat mengambil, ya, DNA, sehingga nanti kita akan mendapatkan berupa benang-benang putih. Selanjutnya setelah nanti mendapatkan langkah berikut yaitu berupa washing. Washing sini adalah merupakan tahapan pencucian yang dimaksudkan untuk mendapatkan DNA dengan kemurnian tinggi dengan menggunakan etanol 70%. Langkah selanjutnya yaitu elution, di mana pada tahap terakhir ini adalah pada isolasi yang merupakan proses penggunaan elution buffer dan dibantu dengan proses sentrifugasi sehingga nanti DNA dapat dipindahkan pada tabung steril. Biasanya pada elution nanti kita akan mendapatkan supernatan berupa komponen dari DNA itu sendiri. DNA hasil isolasi nanti kemudian bisa disimpan pada suhu minus 20 derajat untuk gunakan analisis lebih lanjut. Dari sini kita bisa melihat beberapa tahapan isolasi DNA. Yang pertama yaitu preparasi sampel, kemudian pelisisan sel, ekstraksi, DNA binding atau presipitasi, kemudian setelah nanti washing atau pencucian. Di sini nanti untuk menghilangkan berapa pengotor-pengotor dari hasil isolasi DNA sehingga nanti base-nya DNA nanti akan mengendap pada bagian bawah. Kemudian yang terakhir yaitu elution, di mana nanti dengan pencucian alkohol 7% sehingga nanti kita akan mendapatkan DNA murni. Untuk mengecek apakah nanti DNA murni atau tidak, nanti kita bisa mengecek dengan menggunakan alat spektrofotometer.
Demikianlah penjelasan terkait dengan teknik isolasi DNA. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.